Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Anida dengan NIM 931204619 dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai asuransi dalam tinjauan hukum Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis Investasi Syariah. Silahkan disimak. Sebelum memasuki pembahasan berikut, akan saya sampaikan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama yakni perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang kedua adalah jenis-jenis dari asuransi, kemudian dasar hukum asuransi, serta sebab-sebab berakhirnya asuransi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk pembahasan yang pertama yakni perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional, seperti prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, di mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Kemudian, dalam pengelolaan dan penanggung resiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar dan maisir. Dalam investasi atau manajemen dana, tidak diperkenankan adanya riba. Ketiga, larangan ini, gharar, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Secara pokok, perbedaan asuransi syariah dan konvensional dikaji menjadi 3 bagian, yakni perbedaan konsep fundamental, perbedaan pengelolaan risiko, dan perbedaan prinsip-prinsip. Mari kita kupas satu persatu. Perbedaan yang pertama yakni mengenai perbedaan konsep fundamental. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong antara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil. Sementara itu, konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan. Hal ini dapat dipahami dari arti asuransi secara umum yang berarti jaminan. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep fundamental asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dengan perusahaan asuransi. Perbedaan yang kedua yakni perbedaan pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko atau risk sharing, yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari Fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak, yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi. Sementara itu, prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko, yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Perbedaan yang ketiga yakni perbedaan antara prinsip-prinsip pengelolaan asuransi. Kedua asuransi ini memiliki prinsip masing-masing dalam pengelolaan asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah adalah 1. Prinsip tauhid, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip tolong-menolong, 4. Prinsip amanah, 5. Prinsip saling ridho, 6. Prinsip menghindari riba, 7. Prinsip menghindari maisir, 8. Prinsip menghindari gharar, 9. Prinsip menghindari riswah, 10. Prinsip berserah diri dan ikhtiar, 11. Prinsip saling bertanggung jawab, dan prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Nah, terdapat 12 prinsip yang menjadi dasar pengelolaan asuransi syariah. Kemudian, berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi pembeda
antara asuransi syariah dan konvensional. 1. Insurable interest. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang ingin mengasuransikan atau bertanggung harus mempunyai hubungan keuangan dengan objek yang dipertanggungkan, sehingga pada tertanggung timbul hak atau kepentingan atas objek yang dipertanggungkan. Yang kedua adalah utmost good faith atau kejujuran sempurna. Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengansurkan objek pertanggungan harus mempunyai itikat yang sangat baik dalam berasuransi. Hal ini bermakna bahwa tertanggung harus secara sukarela menerangkan kondisi yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang ada atas objek yang akan dipertanggungkan tersebut kepada penanggung, sehingga penanggung memperoleh informasi secara lengkap dan benar mengenai kondisi objek pertanggungan. 3. Indemnity. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. 4. Subrogation. Prinsip subrogation diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian kepada tertanggung. 5. Contribution atau kontribusi. Prinsip ini mengandung arti bahwa bila terjadi pertanggungan rangkap, yaitu pertanggungan memiliki lebih dari satu polis atas objek pertanggungan yang sama, maka dalam hal terjadi kerugian, tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian. 6. Proximate cause atau causa proximal. Proximal cause menyatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu kerugian, maka penyebab dari kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak terinvestasi oleh penyebab lainnya. Poin pembahasan yang kedua yakni mengenai jenis-jenis asuransi. Berikut beberapa jenis dari asuransi. 1. Asuransi jiwa. 2. Asuransi kesehatan. 3. Asuransi kendaraan. 4. Asuransi kepemilikan rumah dan properti. 5. Asuransi pendidikan. 6. Asuransi bisnis. 7. Asuransi umum. 8. Asuransi kredit. 9. Asuransi kelautan. Dan ke-10 adalah asuransi perjalanan. Mari kita bahas pembahasan yang ketiga mengenai dasar hukum asuransi. Pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia dengan cara mengundangkan Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel dengan satu pengumuman pada tanggal 30 April 1847. Kedua undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian. Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat dalam Stablet nomor 23 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Untuk lebih rinci, pengaturan asuransi terdapat dalam KUH Perdata dalam buku 2 bab 4 tentang persetujuan untung-untungan pasal 1774 yang berbunyi, suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan materi mengenai asuransi dalam tinjauan hukum Islam. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.